Oke, perhatikan kita kalau mau nginstal, misalnya saya mau nginstal bin 9 ya. Perintahnya apt install bin 9. Oh, sudah ada ya. Nah, ini kan kita nanti diminta memasukkan. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan Debian DLBD kita kan. Nah, kalau ini dia secara offline ya. Jadi kita harus nyalakan ini. Nih ada kaset di gambar kaset di bawah. Ada ya, ini kan dia mati nih. Nah, sekarang saya tidak mau pakai itu. Saya mau pakai yang secara online. Misalnya nanti di suatu hari kalian harus online ya. Saya contohkan bagaimana caranya online. Jadi kita kemana tadi? Masuknya di nano etc apt gini kah, source list. Nah, ini kan dia. Nah, sumbernya dia hanya untuk install nanti, sumbernya hanya dari sini. Makanya tadi kita disuruh memasukkan ini. Nah, jadi kita tambahkan sumbernya. Dia tidak hanya di sini aja, kita tambah. Bisakah? Nggak bisa dikopas ya? Nggak bisa dikopas dari sini, masa ditulis? Oh, bisa ya? Oke, begini. Jadi misal saya matikan dulu ini yang mana? Kita matikan aja ini ya. Bagaimana cara matikannya? Oke, pagar. Jadi nanti dia tidak butuh ke sini, dia langsung ke sini online ini. Kita simpan. Setelah itu apa? apt update. Ini syaratnya kita harus online. Saya online-nya menggunakan port 1 ini tadi, network 1 ini yang dari NAT. Nah, kalau saya biasanya itu tidak butuh jaringan karena saya sudah punya DLBD tadi. Jadi kita hanya pakai satu network aja tadi yang langsung ke klien. Paham ya? Nah, ini sudah. Sekarang saya coba install lagi bin 9-nya. Saya tambah DNS, biasanya segini. DNS utils. Ya, kelihatan ya? apt install DNS bin 9 DNS so enter kita ya. Lihat dia jadi dia mendownload menginstalnya, dia langsung download dari internet, dia tidak butuh sudah yang ini. Paham ya? Jadi nanti saat kalian disuruh menginstal tapi butuh internet, begitu caranya. Kalau tidak butuh internet, jadi kalian harus aktifkan yang ini di setting. Nah, ini kan ada CD kita kan, DVD kita kan, ISO itu kan masuk dalam DVD kan, yang tadi kita punya nih. Kita aktifkan nih, connect ya, kita aktifkan ini, connect nih, kita aktifkan. Setelah itu oke. Jangan lupa di listnya tadi ini. Nah, ini kan dia ambil sumbernya dari sini ya, dari link yang kita kasih masuk nih. Nah, kalau kita mau aktifkan ini, makanya kita hapus juga pagarnya yang ini. Jadi ada dua sumber dari DLBD. Nanti kalau DLBD-nya nggak ada, diambil dari sumber internet di sini. Paham ya? Nah, karena ada biasanya paket yang kan tidak semua kan, di BLBD itu tidak semua ada kan. Dia sebenarnya ada DLBD 2 lagi nih, ini kan satunya. Dia dibagi 2. Nah, biasanya kan kalau ada updatean baru, kita butuh yang baru. Nah, makanya kita butuh link yang ini yang selalu update. Ini linknya update. Jadi nanti kalau ada apa-apa baru, biasanya kalau di sini kan aplikasinya lama kan, karena ketinggalan zaman, dia tidak update. Jadi kita juga butuh yang online. Oke ya, pemahamannya sampai situ ya. Oke, saya keluar. Oke, kita lihat, kita cepat nih ya. Untuk DNS itu sebenarnya gampang aja. Pertama yang harus kita setting,
kita lihat dulu port kita IPA. Oke, lihat di sini ada satu, lihat, perhatikan. Di sini ada namanya network namanya NS33. Nah, ini tadi yang menuju internet. Jadi jangan kita pakai yang ini. Kita pakai yang NS34. Karena ini yang ke klien. Kalau kalian satu biji, pasti nanti yang NS33 ini yang kalian pakai. Kalau hanya satu. Tapi karena tadi NS33 ini saya menuju ke internet, jadi nanti untuk menuju ke klien, saya pakai yang NS34. Oke, coba kita nano ETC Network Interface. Ini ya. Lihat, di sini sudah ada formatnya nih yang bisa kita ikuti. Oke, sekarang kita auto. LO-nya kita ganti dengan nama network kita. NS33 kan ke mana? Ke internet ya. Jadi kita pakai yang 34 yang menuju klien. Setelah itu face LO-nya ganti lagi NS34 inet. Nah, ini kita kasih secara statik. Nah, karena secara statik kita kasih addressnya berapa? Address 192.168.10 titik bisa 1. Jangan lupa kasih slashnya. Paham ya? Kalau kita nggak kasih slash kita panjang. Kita kasih lagi subnetnya berapa. Kalau nggak mau capek langsung slash saja biar bisa dibaca secara otomatis. Paham ya? Setelah itu X ya, enter. Ini kalian sering lupa nih cara restartnya. Restart itu sistem baru tambah CTL. Tulis restart. Siapa yang mau di restart? Networknya. Networking. Itu cara membacanya. Nah, ini ada yang salah nih. Nah, kalau yang begini tahu ya ada yang salah. Jadi kita buka kembali interface-nya. Unet ya. Ini ya. Nah, itu fungsinya untuk restart. Kalau dia ada merah-merah begitu, jadi itu tandanya ada konfigurasi yang salah. Coba kita restart lagi. Nah, kalau begini dia berhasil. Sekarang kita coba langsung ping IP yang telah dibuat. Dia ping dirinya sendiri dulu ya, 10.1. Kalau begini berhasil. Sekarang di klien. Kita hubungkan dulu ke klien. Klien kan Windows saya nih kan. Windows saya ya. Tadi NS33 itu port network 2. Saya pilih tadi VNet 1 ya. Pertama kali kan. Kalian harus ingat. Saya tadi buatnya di VNet 1. Jadi kita tambahkan di VNet 1. Nah, ini IP-nya. Saya kasih 10.2 ya. DNS-nya boleh pakai 10.1, baru kita oke, close. Sekarang saya ping dari server ke klien. Kita ping 10.2 kan? Ini kan klien kan? Enter. Jadi ini sudah berhasil. Sekarang saya uji coba dari klien ya, Windows ya. Dari Windows kita ke command prompt cmd. Kita ping juga servernya. Ping 192.168.10.1. Ini kan server kan? Ini tadi saya ping dari server ke klien, sekarang dari klien ke server. Nah, ini berhasil. Jadi antara server dan klien itu sudah saling terhubung. Selanjutnya kita masuk di konfigurasi DNS. Tadi sudah saya install bin 9 ya, sudah diinstal ya. Oke, kita pindah ke etc bin. Ya, kita langsung pindah ke etc bin. Kita lihat di bin itu ada file apa aja. Nah, ini dia. Di dalam bin ada file namanya ini nih. Nah, yang kita pakai DB255 ya. Bukan 127. Kita pakai nanti DB lokal dan DB. Coba saya buka dulu ya. DB 127.
Oh, saya pakai DB127 aja. Oke, jadi nanti kita pakai DB lokal dan DB127. Ya. DB lokal dan DB127. Oke, sekarang kita coba. Oh enggak, lihat-lihat. DB lokal, DB127 DB lokal sama yang ini. named.conf.local. Kita hanya konfigurasi ini aja. Ya. Karena kita tidak mau merubah ini, perhatikan. Karena kita tidak mau merubah si lokal ini biar ada backupnya. Misalnya nanti konfigurasi kita gagal, kita mau kasih ke semula, ini kan ada nih ya. Jadi kita copy dulu. Apa perintahnya copy? cp db titik lokal. Kita mau copy kemana? Saya mau copy ke, nanti saya buat file namanya domain ini. Jadi nanti di dalamnya DB lokal ini dia akan copy ke dalam DB domain. Gitu ya. Setelah itu enter. Nanti kalau kita ls pasti ada namanya domain di sini. Nah, ini ada domain sudah muncul. Dia langsung buat domain ya. Setelah itu lagi saya copy DB127. Oke, perintahnya cp DB127. Kita copy kemana? Saya kasih ke nomor atau IP, bebas lah. Saya kasih namanya nomor. Nanti kita ls, ada yang namanya nomor di sini. Mana nomor? Nah, ini ada nomor ya. Oke, sekarang yang kita buat ini, inilah yang kita konfigurasi, yang domain dan nomor. Ya, nah, coba cara bukanya itu nano domain. Yang perlu dirubah di dalam sini, yang ini localhost ini localhost. Kita rubah menjadi domain kita nanti. Kita kan mau buat domain, misalnya tkj.com kah, tkj apakah, begitu kan? Nah, ini ya, ini yang kita rubah menjadi nama domain. Nah, ini menjadi alamat IP kita. Paham? Nah, ini bisa dirubah satu-satu. Ini kan capek saya kalau gini. Nah, kalau kita mau rubah langsung, kita Ctrl R. Nanti dia muncul di sini. Ctrl R, ALTR. Atau Ctrl apa? Dimas? Slash tuh ya. Kalau saya pakai ALTR, nanti kita tulis namanya local host. Ini localhost nanti kita akan rubah, makanya kita tulis localhost, enter. Nah, diganti dengan apa? Dengan nama domain kita. Misal saya kasih nama tkj.sch.id. Lihat ya, perhatikan. Jadi localhost akan digantikan menjadi tkj.sch.id. Kita enter. Di sini ada iya atau pilih semua. Ini semua. Kita pilih A, kita tekan A. Maka localhost semua akan terganti menjadi TKJ ini. Oke, tahap selanjutnya kita kasih IP. Di bawahnya ini IP ya. IP yang kita buat pertama kali 192.168.10.1. Di bawahnya juga boleh kasih IP 192.168.10.1 dengan hanya dihapus. Yang add ini kita kasih www. Ini subdomain. Nanti kalau kita mau tambah lagi subdomainnya, misal Rosalie. Ini bisa kita tambah in A 192.168.10.1. Nah, ini subdomain www dan Rosalie. Jadi nanti kalau kita mau ping, kita bisa ping www.tkj.sch.id atau rosalie.tkj.sch.id karena sudah ada saya buat di sini. Paham ya? Setelah itu kita keluar. Ya, bentar. Kemudian kita buka lagi yang satunya, yang nano nomor. Nah, ini sama juga, kita ganti ALTR lokal hostnya kita tulis, enter. Kita ganti dengan nama domain tkj.sch.id, enter, baru pilih A untuk semuanya diganti.
Nah, ini selesai, semuanya sudah terganti. Lihat di bawah sini ada ini angka 1.000. Ini kita hapus 00-nya. Kenapa? Karena angka IP kita di belakangnya itu 1 kan? 192.168.10.1. Nah, yang itu yang ditaruh di sini 1. Kalau tadi kita pakai 10.2, jadi taruhlah di sini 2. Karena kita 1, jadi 1 aja. Simpan, ya, enter. Oke. Domain sudah kita konfigurasi, nomor juga sudah. Sekarang kita ke mana tadi? Ke sini ya. named.conf.local. Sekarang kita buka itu. named.conf.local. Ya. Bentar. Nah, ini yang agak panjang kita tulisnya nih. Kita tulis zone. Nah, di sini zone pertama itu kita kasih masuk domain kita tkj.sch.id. Tutup. Di sini apa ya? Tutup gini ya. Baru tipe master. Masuk ke file. Nah, ini kita arahkan ke file kita tadi. File kita adanya di mana? Di etc bin ya, di dalam bin ya. Bin etc bin baru ke domain yang kita buat tadi. Ini kan yang kita buat ya, yang kita sudah konfigurasi. Setelah itu begini ya, dikoreksi dulu ini betul apa enggak petik-petiknya nih. Kemudian kita kasih zone yang kedua, zone yang IP kita tadi kan 192 ya, jadi kita tulisnya dari belakang, dari 10.168.192, 3 huruf, 3 anunya. Setelah itu apa ini? Titik in. Apa perintahnya? Saya lupa. In tik addr dot arpa. Sama di bawahnya tipenya master. Arahkan ke file mana dia? Arahkan filenya di etc bin ke nomor tadi ya, nomor. Setelah itu ditutup. Oke, lihat. Jadi ini yang perlu kalian hafalkan untuk membuatnya. Jangan lupa ya, yang ini nih petik-petiknya nih harus sesuai. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita coba restart ya. Cara restartnya tadi bagaimana? Sistem ctl restart. Siapa yang mau di restart? Yaitu binnya. Bin 9. Nah, kalau dia sudah tidak ada merah, jadi konfigurasinya berhasil.
Selanjutnya kita ke mana tadi? Nano lagi, terakhir nih ya, Nano ke etc kemana? Resolve ya, resolve.conf. Nah, kalau dia di sini ada tulisannya short, kita shortnya kemana? Ke tkj.sch.id. Di bawahnya kasih IP kita tadi 10.1. Ya, lihat. Jangan lupa ini nanti kalau kita ndak kasih ini, kita ndak bisa ping DNS kita. Keluar, simpan, enter. Setelah itu kita coba ping tkj.sch.id. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita tes ping domainnya tadi, subdomainnya kita tambah www.tkj.sch.id. Ini juga bisa. Kita buat lagi yang kita ping lagi yang Rozali.tkj.sch.id. Oke, sudah bisa. Oke, perhatikan. Di sini server sudah bisa ngeping DNS-nya. TKJ www.tkj sudah bisa. Sekarang kita uji coba di klien. Ini tahap terakhir, uji coba di klien. Tadi kan klien sudah saling terhubung sama server ya. Sekarang kita uji coba nih klien. Ini klien ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini Windows. Kita coba ping lewat CMD, ping tkj.sch.id. Lihat, kita enter. Nah, kalau dia sudah berhasil, jadi DNS-nya juga sudah bisa di mana apanya? Sudah bisa sampai di klien ya. Oke, sampai di sini tuh DNS kalian sudah berhasil. Tahap akhirnya harus klien sudah dapat DNS. Ya, paham ya? Oke. Silakan dilanjutkan.